Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk setiap kekuatan, iman, dan pengharapan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Wahyu pasal 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, kitab Wahyu memuat banyak sekali simbol atau lambang-lambang tertentu yang menyampaikan pesan-pesan tentang akhir zaman. Para penafsir Alkitab terus berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh penulis kitab Wahyu ini. Ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari kisah penglihatan tentang penderitaan dan sengsara yang dialami oleh umat Tuhan. Dalam penglihatannya, Yohanes diberikan sebatang buluh untuk dijadikan alat pengukur. Sebatang buluh berukuran besar itu biasa dipakai untuk menjadi alat ukur. Buluh-buluh biasanya tumbuh di daerah rawa dan dapat mencapai ketinggian 6 meter. Saudara, Yohanes diminta untuk membangun dan mengukur bait suci dan mezbah serta orang-orang yang ada di dalamnya. Bait suci di sini mungkin menggambarkan keseluruhan umat Allah yang seperti sebuah pelataran yang diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yohanes diminta untuk mengukur umat Allah agar mengetahui seberapa besar iman mereka kepada Allah. Dalam ayat 2, pelataran bait suci yang di sebelah luar itu katanya jangan diukur karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan lamanya. Saudara, 42 bulan kesengsaraan yang dialami orang percaya ini barangkali merujuk pada peristiwa pada tahun 167 sebelum Masehi, di mana Antiochus IV Epiphanes mendirikan patung-patung berhala di dalam bait Allah dan memaksa orang-orang Yahudi menyembah patung-patung itu. Berhala-berhala itu berada di situ selama 3,5 tahun atau 42 bulan sampai orang Yahudi di bawah pimpinan kaum Makabe itu berhasil mengalahkan pasukan Antiochus dan merebut kembali serta mentahirkan bait Allah. Di ayat 3 saudara dikatakan dalam penglihatan tersebut akan diberikan tugas kepada 2 saksi supaya mereka bernubuat dan berkabung. Setelah mereka menyelesaikan kesaksian mereka, para binatang dari jurang maut akan memerangi saksi-saksi tersebut dan mengalahkan serta membunuh mereka. Akan tetapi setelah 3,5 hari akan masuk roh kehidupan dari Allah sehingga para saksi tadi akan bangkit dan hidup lagi. Serta ada suara sorga berkata, naiklah kemari. Pada saat itu pula terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saudara, Allah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Namun juga Dia adalah Allah yang adil, yang mempertanggungjawabkan segala sesuatu, yang menuntut tanggung jawab dari setiap orang-orang yang diberikan kepercayaan olehnya. Betapapun Ia mengizinkan umatnya diterpa oleh sengsara dan penderitaan, namun tidak selama-lamanya umatnya dibiarkan menderita. Ada saatnya nanti Ia Allah akan membangkitkan dan memulihkan keadaan anak-anaknya. Segala penderitaan yang terjadi itu diizinkan untuk memurnikan iman percaya. Setiap orang percaya menurut waktu Tuhan itu akan diukur imannya. Artinya saudara, kepada kita akan diminta pertanggungjawaban sebagai orang percaya. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, terutama di dalam berbagai tantangan dan penderitaan yang terjadi? Apakah kita murtad meninggalkan Tuhan atau tetap teguh dan setia pada panggilan keselamatan yang dari Allah itu? Saudara, ayat firman Tuhan hari ini mengajak kita
untuk tetap setia dan taat apapun yang terjadi. Meskipun kita menderita, tetaplah ikut Tuhan. Iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidaklah sia-sia. Kiranya Roh Kudus memegang tangan kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan bahwa meskipun kami menderita, kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, namun kami juga tahu bahwa Allah adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Allah yang akan memulihkan kehidupan kami, membebaskan kami dari segala penderitaan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap setia, yang berpegang teguh kepada janji Tuhan, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan, iman kami tidak mudah goyah akibat dari penderitaan kesengsaraan yang melanda kehidupan kami. Pegang tangan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami teguh dan kuat melakukan panggilan ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.